Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Septiana dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang APBN, kebijakan fiskal dan utang luar negeri. Mungkin langsung saja ya. Untuk pengertian APBN, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah perencanaan keuangan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum penyusunan APBN adalah Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 hingga 2002, sehingga pengaturan tentang keuangan negeri selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kurung APBN. Bunyi Pasal 23 Ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelola keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, rencana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah. Dan ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, fungsi APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang pertama, fungsi otoritas mengandung arti bahwa negara-negara menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadikan pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara bagi keperluan tertentu dibenarkan atau tidak. Yang keempat, fungsi alokasi, yang berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yang berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilisasi, yang memiliki makna bahwa anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang terakhir, fungsi stabilisasi, yang memiliki makna bahwa anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Komponen-komponen dalam APBN. Dalam APBN ini terdapat 3 komponen yang telah disetujui oleh DPR, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Komponen pendapatan negara ini berasal dari adanya penerimaan baik dalam sektor perpajakan maupun di luar sektor perpajakan, di mana penerimaan dalam sektor perpajakan ini pengenaannya termasuk dalam kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Yang kedua, belanja negara dapat disebabkan oleh adanya beberapa sektor, yaitu diantaranya adanya kebutuhan penyelenggaraan untuk negara, adanya resiko bencana alam dan dampak krisis global yang tidak menentu terjadinya, adanya asumsi dasar yang diberlakukan dalam makroekonomi, adanya kebijakan dalam pembangunan, dan adanya kondisi kebijakan tertentu lainnya yang memungkinkan akan terjadi.
Yang ketiga, pembiayaan negara disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa saja dijadikan diantaranya adalah karena adanya asumsi dasar yang diberlakukan terhadap makroekonomi. Karena adanya kebijakan pembiayaan yang mungkin terjadi serta kondisi atau kebijakan yang bisa kapan saja terjadi dalam pembiayaan negara ini setidaknya terbagi atas dua kondisi, yaitu pembiayaan negara untuk dalam negeri dan di luar negeri. Utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan utang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena untuk memenuhi kebutuhan pemerintah demi kepentingan rakyat. Salah satu kepentingan rakyat yang yaitu kebutuhan infrastruktur, di mana infrastruktur sendiri merupakan suatu akses atau jaringan pendukung yang berupa layanan dan fasilitas untuk menunjang atau memudahkan suatu kegiatan manusia dalam sehari-harinya, serta juga dapat mempercepat pemerintah membangun melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru serta perekonomian masyarakatnya. Jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai aspek, yaitu berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, jangka waktu peminjaman, status penerimaan pinjaman dan persyaratan pinjaman. Dampak positif dan negatif utang luar negeri. Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat, sebab aliran dapat meningkat pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian. Kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak selanjutnya dampak negatif. Hal ini dalam Indonesia pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap US dollar dan mata uang dunia lainnya, membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis. Dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN semakin menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.